Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau yaitu bersabda, man qalla maluhu, betul ya, man qalla maluhu, barang siapa sedikit oleh hartanya, wa kasura iyaluhu, dan banyak oleh keluarganya, yakni anak-anaknya, wa hasunat salatuhu, dan bagus oleh salatnya, walam yaghtabil muslimin, dan tidak menggunjing ia akan orang-orang muslim, ja'a ma'i yaumal qiyamati hakadha, maka ia datang bersama aku pada hari kiamat padahal seperti ini, wa jama'a baina usbu'aihi, dan menggandengkan Nabi antara dua jarinya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya an Mujahidin, dan diriwayatkan dari Mujahid, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, walladzi la ilaha illa huwa, demi Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, ini sesungguhnya aku, kuntu, yaitu ada oleh aku dulunya, la a'tamidu, sungguh bertelekan oleh aku, berpegangan oleh aku, bikabidi, dengan atiku, alal ardi, atas bumi, minal ju', daripada lapar, wa inni kuntu la ashuddul hajara ala batni minal ju', dan sesungguhnya aku, yaitu ada oleh aku, yaitu sungguh mengikat oleh aku akan batu atas perutku dari lantaran lapar. Walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu, dan demi sesungguhnya duduk-duduk oleh aku pada satu hari atas jalanan para sahabat yang mereka keluar dari jalan tersebut. Famarra Abu Bakrin, maka lewatlah oleh Abu Bakar. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillahi ta'ala, maka bertanya oleh aku akan Abu Bakar tentang satu ayat daripada kitab Allah Al-Quran. Ma sa'altuhu anha illa liyastat bi'ani, tidaklah bertanya oleh aku akan Abu Bakar daripada ayat tersebut, melainkan agar supaya menarik, membawa oleh Abu Bakar akan daku, yakni likayadhababi ila manzilihi, agar supaya pergi Abu Bakar dengan membawa aku ke rumahnya. Famarra, lalu lewat Abu Bakar, walam yaf'al, dan tidak mengerjakan oleh Abu Bakar.
Summa marra bi Umaru, kemudian lewat bertemu denganku oleh Umar bin Khattab. Fasa'altuhu an ayatin, maka bertanya oleh aku akan Umar tentang satu ayat Al-Qur'an. Ma sa'altuhu anha illa liyastatbi'ani, tidak bertanya oleh aku akan Umar daripada ayat itu melainkan agar supaya membawa oleh Umar akan daku. Famarra, maka lewat oleh Umar, walam yaf'al, dan tidak mengerjakan oleh Umar. Tsumma marra biyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian lewat bertemu denganku oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama, maka mesem oleh Nabi, hina ro'ani, ketika melihat oleh Nabi akan daku. Wa arafa ma fi nafsi, dan tahu oleh Nabi akan apa yang dibalik hatiku. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Qultu, aku menjawab, labbaik ya Rasulullah, baik wahai kanjeng Rasul. Qala, berkata oleh Nabi, alhiqbi, menyusullah olehmu denganku. Wa madha, dan berlalu oleh Nabi. Fattaba'tuhu, maka mengikuti, membuntuti oleh aku akan Nabi. Wasta'dzantu, dan meminta izin oleh aku. Fa'adzinali, maka mengizinkan oleh Nabi bagiku. Fadakhaltu, maka masuk oleh aku. Fawajadtu labanan fi qadahin, maka mendapati oleh aku akan susu pada belanga, pada muk teko kecil. Kan ada palanya qadah tuh nih, kalau ini muk ada tutup, ada begininya nih, moncong dikit. Qadah, muk dah. Faqala, maka berkata oleh Nabi, min aina hadza, dari mana ini muk susu ni? Qalu, berkata mereka keluarga Nabi, ahdahu laka fulanun au fulanatun, telah memberi hadiah akan susu itu untukmu oleh si anu, au fulanah, atau si anu perempuan. Qala, kata Nabi, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Qultu, aku berkata, labbaik. Qala, kata Nabi, alhiq bi ahli sufati wad'uhum li, susullah olehmu dengan ahli sufah, dan undang olehmu akan mereka bagiku. Fasa'ani dzalika, maka memburukkan akan daku oleh yang demikian itu perkataan Nabi. Faqultu, maka berkata oleh aku, wa ma hadzal labanu fi ahli sufah, dan yaitu apa adapun ini susu pada ahli sufah. Kuntu ahaqqu an usiba min hadzal labani syurbatan ataqwa biha, adalah aku yaitu berhak oleh aku akan bahwa diberikan aku dari ini susu akan satu tegukan yang aku mengambil kekuatan dengan susu satu tegukan itu. Walakin lam yakun buddun min ta'atillah wa ta'ati rasuli, akan tetapi
tidak ada jalan keluar daripada mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Fantahaitu, maka telah sampai oleh aku, fada'autuhum, maka mengundang oleh aku akan ahlus sufah. Fa'aqbalu, maka datang oleh mereka, hatta sta'dhanu, sehingga meminta izin oleh mereka. Fa'udhina lahum, maka diizinkan bagi mereka ahlus sufah. Fa'akhadhu majalisahum, maka mengambil oleh mereka akan tempat duduk mereka. Faqala, maka berkata oleh Nabi, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, khudh, ambillah olehmu, wa a'tihim, dan berikan olehmu akan ashabus sufah. Fa akhadtul qadaha, maka mengambil oleh aku akan muk itu. Faja'altu u'tir rajula, maka mulailah oleh aku u'tir rajula, memberikan oleh aku akan laki-laki. Fayashrabu, maka minum oleh si laki-laki, hatta yartawiya, sehingga seger oleh laki-laki itu. Sumayaruddul qadaha, kemudian mengembalikan ia akan muk itu. Hatta tahaitu ila Rasulillah, sehingga sampai oleh aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawiyal qaumu kulluhum, dan sungguh telah segar oleh kaum seluruhnya kaum. Fa akhadhal qadaha, maka mengambil oleh Nabi akan muk itu. Wa wada'ahu ala yadaihi, dan meletakkan Nabi akan muk di atas dua tangannya Nabi. Faqala, maka berkata oleh Nabi, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, qultu, aku menjawab, labbaik ya Rasulullah. Qala, berkata oleh Nabi, baqitu ana wa anta, tersisa oleh aku dan kamu. Qultu sadaqta ya Rasulullah, benar engkau wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi, uqud, duduklah engkau, washrab, dan minumlah olehmu. Faqa'adtu, maka duduk oleh aku, wasyaribtu, dan minum oleh aku. Qala, Nabi berkata, ishrab, minum lagi. Fasyaribtu, maka meminum oleh aku. Fama zala yaqulu, tidak henti-henti Nabi yaitu berkata, ishrab, minumlah. Fa ashrabu, maka meminum oleh aku. Hatta qultu, sehingga berkata oleh aku, walladzi ba'asaka bil haqqi nabiyyan, demi Tuhan yang mengutus akan engkau dengan kebenaran sebagai nabi, ma ajidu maslakan, tidak mendapati oleh aku akan tempat susu. Fa'ataituhul qadaha, maka memberikan oleh aku akan Nabi akan muk itu. Fahamidallaha, maka memuji oleh Nabi akan Allah. Wa syariban nabiyyu, dan meminum oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-faqih, wallahu a'lam bissawab. Segini dulu. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita ada dua materi. Yang pertama, materi hadis tentang pentingnya sabar. Yang kedua, materi tentang kesabaran sahabat dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ada hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami di dalam kitabnya Majma'uz Zawaid
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man qalla maluh wa kasura iyaluh wa hasunat salatuh wa lam yaghtabil muslimin jaa'a ma'i yaumal qiyamati hakada, kata Nabi. Semua kita pengen masuk surga tanpa terkecuali, dan kita pengen di surganya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya supaya kita masuk surga? Kafling kita satu deretan dengan kaplingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Klaster kita satu klaster dengan Nabi. Maka ada caranya. Kalau orang pengen di akhirat di surga klasternya seblok dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, caranya kudu sabar dengan benar. Asal kita sabar dengan benar, di akhirat masuk surga satu klaster sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya sabar benar? Seumpama kita punya anak banyak kayak biji tasbih 33, banyak anak kita. Kata orang Sunda, tunji hiji tahun hiji bocah. Jadi begitu. Jadi timbang yang namanya celana pangsi habis dari sawah nyangkul, lalu kemudian dicuci, dijemur depan rumah, tuh ada bambu yang dipalangkan, lewat emak kita ketetesan hamil. Saking apanya? Subur. Orang dulu anaknya banyak, bisa 13 orang dulu. Banyak. Kita orang kategorinya memiliki anak banyak, tapi sedikit harta. Begitu, sehingga kita kudu banting tulang. Pala jadi kaki, kaki jadi pala, gedein bocah-bocah. Dengan ujian sedikit harta, anak banyak. Kita sabar dengan benar ngurus bocah ini. Bagaimana sabar dengan benar? Ya kerja tanpa meninggalkan ibadah, ibadah tanpa melupakan kerja. Sholat dikerjakan bagus. Enggak kemudian gara-gara miskin lalu enggak sholat. Enggak. Sholat. Enggak juga mencela orang. Enggak juga dia menggunjing orang. Ini namanya sabar benar. Dia sabar ngurusin anak dengan keterbatasan yang ada. Pokoknya kalau ngasih makan anak, nasi bebas, sayur daun meninjo bebas, cuman tempe udah ditaruh di piring. Sebab kalau kagak bisa ngambil 2 tuh anak. Jadi udah dijatah. Kalau nasi kagak, banyak. Sayur bening gampang, kurang air tambahin lagi sama garam sama bawang. Jadi orang dulu begitu. Orang dulu. Kita sabar begitu, walaupun miskin, ibadah, sholat. Asal sabar kayak begitu tuh,
balasannya. Nanti masuk surganya satu klaster sama Nabi. Begini Nabi, laksana jari tengah, jari telunjuk. Begitu, asal sabar. Begitu. Itu keuntungan sabar. Kalau kita sabar, surganya bareng sama Nabi. Asal sabar. Enggak apa-apa anak banyak, enggak apa-apa. Tapi rumah sempit, kagak lah. Wong sempit kok anaknya 6. Lah kan tambah sempit kalau kata dia sempit berdua. Tandanya bikin anak keburu dan ada tempatnya. Berarti luas. Tandanya tahun depan berojol lagi atuh. Begitu. Tahun depan berojol lagi atuh. Katanya sempit, muat juga bisa. Begitu. Kayak begitu sih nggak usah diajarin caranya. Begitu. Anaknya belum tidur, bapaknya suruh keluar rumah. Bang nih bocah lu belum tidur. Maka anaknya wuk di samping biliknya. Tuh ada anjing tuh. Di anjing-anjing bapaknya nyengir aja. Begitu. Orang dulu begitu. Kalau sekarang sih nggak ngalamin begitu. Udah nggak ada bilik-bilik di kebun nanas, nggak ada. Orang dulu begitu. Kalau kita sabar, sedikit harta tapi tidak tinggal ibadah. Apa kita kuli dorong gerobak di pasar Bayoran? Enggak apa-apa. Asal sabar surga. Surga. Begitu surga. Ini namanya nasihat dari Nabi dengan judul bab pentingnya sabar. Begitu, sabar. Apa saya bikin anak aja lagi biar kayak Nabi. Jangan pakai hadis ini kalau saudara duitnya banyak. Lain. Ini namanya cara hadis. Lagi babnya ke situ. Jangan setiap bab dimasukin nama kita. Nabi ini rahmatan lil alamin. Singkatnya, kalau kebetulan kita dapat ujian dari Allah anak banyak, jangan enggak ibadah. Keuntungannya asal istiqomah ibadah. Maka kita beruntung masuk surganya duluan. Bareng sama Nabi duluan. Orang-orang diperiksa banyak, kita kagak. Emang juga enggak punya. Ente punya kebun, kebun apa? Kebun nanas. Enggak ada nanasnya. Berapa? 50 meter. Itu sih nama daerahnya. Bukan kebun, enggak apa. Singkatnya, orang miskin sabar masuk surganya bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadisnya, saya tidak panjangkan. Kedua, ada kisah menarik tentang sabarnya para sahabat, yaitu berkenaan dengan Abu Hurairah dan seemuk susu. Tahu emuk enggak? Muk. Jadi ya tahu kan? Iya baik. Ini kemarin-kemarin udah diterangin nih. Kalau saudara mencatat mukjizat Rasulullah lewat jalur Abu Hurairah begitu. Kata Abu Hurairah, demi Allah, ini hadis saudara. Hadis ini sahih. Cerita ini ada di dalam Sahihul Bukhari. Hadis ini juga Imam Bukhari riwayatkan. Termasuk Imam Tirmidzi
Di dalam Sunanut Tirmidzi-nya Imam Ahmad, di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbalnya ada tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, demi Allah, saya itu hampir aja jatuh bertelekan dengan hati saya, jantung. Kalau kita jantungnya nempel dengan tanah, namanya jatuh. Bahasa Betawinya biar gampang, karena tadi mah terjemah lafad makna, saya sempoyongan, jalannya udah goyang-goyang. Kenapa? Karena lapar. Sahabat Abu Hurairah kelaparan, lapar, jalan udah enggak jelas, hampir jatuh. Kata Abu Hurairah, dan perut saya taruhin batu. Batu tuh adem untuk menahan lapar. Orang dulu, nggak tahu orang belakangan, kalau puasa pergi ke masjid mau ngapain? Zikir, bukan nempelin perutnya begitu di ubin, karena di ubin tuh perutnya diadu tuh adem. Tidur tahu-tahu tengah 6 aja. Mana babalo? Kata ibininya, di masjid. Subhanallah, pas puasa nih emang demen banget dia di masjid. Dipikir zikir, kagak, karena masjidnya udah ada kipas, udah ada AC, adem, tiduran. Abu Hurairah bilang, perut saya diganjal batu. Orang dulu begitu, kalau lapar batu tuh adem, diteganjal. Jadi sampai saking laparnya saya, kata Abu Hurairah, saya duduk di jalanan yang biasa dilewati oleh para sahabat-sahabatnya Nabi. Pengen apa? Pengen ditanya, udah makan apa belum? Pengen itu yang ditanya. Begitu. Ngapa lu perut, tangannya muter-muter di perut, ngapain? Pengen ditanya. Jadi saya duduk di jalanan yang biasa para sahabat lewat, kata Abu Hurairah. Alhamdulillah yang lewat pertama Abu Bakar. Maka kata Abu Bakar sambil pegang-pegang perut, nanya, Abu Bakar, itu lanjutan surat Yasin wa maliyala itu apa ya? Sambil pegang perut, habis wa maliyala atahidu, lewat aja. Saya sih bukan nggak paham, pengen ditanya, ngapa lu tangannya megang-megang perut? Udah makan apa belum? Kalau belum, ya biar saya diajak makan, namanya modus. Begitu, itu begitu. Pengen ditanya, ngapa tanganmu megang-megang perut? Abu Bakar kagak jawab doang, lewat aja. Ya salah, nggak lihat apa tangan saya ini. Datang lagi Sayyidina Umar, nanya lagi, apa ini lanjutan ayat ini? Jawab doang, nggak nanya. Ngapa lu tangannya pegang-pegang perut? Lapar. Kalau nanya begitu saja, iya. Udah makan? Belum. Pengennya begitu. Ya udah yuk ke rumah saya. Itu tuh yang saya cari. Begitu. Kagak juga. Umar cuman jawab, pergi aja. Begitulah para sahabat. Ketemu lagi si Anu, sampai akhirnya ketemu Nabi.
Nabi ngelihat Abu Hurairah kayak begitu, langsung nyengir. Nabi paham modus, tahu. Nabi paham maksud saya megang-megang perut tuh ngerti. Kalau saya ini lapar, pengen ditawari makan, ngerti Nabi. Tuh Nabi faham kesulitan umatnya. Maka Nabi langsung sapa. Belum Abi nanya, belum. Kalau Abu Bakar kan nanya dulu. Abu Bakar, bentar, saya mau nanya. Begitu. Kalau sama Nabi enggak. Kata Nabi, Abu Hurairah, labbaik. Kalau udah jadi bahasa Betawi, baik. Baik tuh dari labbaik, singkatan. Kayak orang Jawa, keka, dari akekah begitu, panjang. Keka. Baik ya Rasulullah. Nabi faham Abu Hurairah lapar. Kata Nabi, al-hiqbi, bahasa kitanya, ikut gua. Begitu. Kata beliau, pas. Kan tahu. Karena lapar. Al-hiqbi, ikut gua. Dah ikut. Maka Nabi jalan. Ya Abu Hurairah, ya ikut. Nabi masuk rumah. Abu Hurairah ketuk, tok. Siapa yang di depan? Abu Hurairah. Masuk. Pas masuk saya lihat ada sekantong susu di muk. Susu. Begitu, susu. Kalau bahasa Betawi itu bir peletok, kan ada tempatnya tuh, kaleng. Nih abang Fahmi nih bisa bikin kopi itu loh, kalengnya itu. Tuh yang kayak perak-perak itu. Itu namanya muk. Ada mulutnya dikit di situ. Qadah bahasa Arabnya. Lihat susu. Kata Abu Hurairah, susu. Pas. Orang Arab udah biasa minum susu aja udah cukup. Begitu. Sebagian orang kita nyontoh, tapi bukan susu, kopi. Asal kopi pagi udah ada kopi sama jisokam, enggak makan sampai jam 10 kuat. Bener enggak? Tuh, saya curiga ya kebiasaan. Ini susu. Kata pas susu tuh, pas lagi lapar. Nah, gitu. Maka Nabi nanya, ngelihat susu tuh, sama Siti Aisyah, dari mana ini susu? Tadi ada Pak Anu datang. Anu tuh bahasa Arabnya fulan. Makanya kalau kita tahlilan jangan. Kan suka dikasih kertas. Ila ruhi siapa ya? Ahmad bin fulan. Jangan. Sebab fulan tuh artinya bin Anu. Anu tuh titik-titik. Jadi summa ila ruhi Ahmad bin titik-titik. Puyeng malaikatnya. Bukan dukcapil, suruh ngisi. Jangan kita orang majelis, hendak boleh baca bin fulan, ganti aja Adam. Adam bin Adam tuh anak cucu Nabi Adam, enggak meleset. Jadi kalau ada orang kasih kertas tahlilan bin fulan, jangan kita baca la ruhi Ahmad bin fulan, sumaila ruhi Aisyah binti fulan, udah enggak usah. Begitu. Ganti aja Adam. Kita udah ngaji. Jangan bin titik-titik. Malaikat suruh ngisi, puyeng. Begitu. Jangan.
Bahasa Arab itu tidak mengenal rumus titik-titik, maka kalimatnya fulan dalam bahasa Arab. Sianu ini karena perawi lupa siapa yang ngasih susu, maka bahasanya sianu. Hadiah dari sianu, bukan sedekah. Kalau sedekah Nabi nggak bakalan makan. Nabi kalau dikasih sedekah nggak mau. Kalau hadiah mau. Kalau hadiah itu pemberian atas dasar penghormatan. Kalau sedekah pemberian atas dasar kasihan. Bedanya sedekah sama hadiah. Kita sama kiai, ada guru Quran kita datang ke rumah kita, Pak Kiai saya sedekah ya. Jangan begitu. Enggak bagus. Karena sedekah kasih sama orang tua gitu. Datang orang tua kita dari kamu ke rumah kita, mak nih sedekah, kurang ajar. Hadiah, penghormatan. Begitu. Yang kita beri yang lebih mulia dari kita namanya hadiah. Kalau yang kita beri lebih rendah dari kita namanya sedekah, sedekah. Maka karena dikasih oleh sahabat, dibilang sama Siti Aisyah, ada hadiah dari si anu. Kata Abu Hurairah, pas. Nabi tahu kalau ada hadiah, kasih sahabatnya. Maka kata Nabi, Abu Hurairah, baik ya Rasulullah, ini ada susu semuk, tolong ente panggil teman-temanmu, namanya Ashabus Suffah, tinggalnya di emperan masjid. Sufah tuh bahasa Betawinya selasar gitu. Orang miskin Madinah yang enggak punya tempat tinggal, tinggalnya di emperan masjid Nabi, makannya yang ngasih makan Nabi. Begitu disebut Ashabus Suffah. Kalau saudara ke Madinah, ada tempat dipagerin rada tinggi, itu namanya dulu tempatnya di situ, selasar gitu bahasa kita orang, emperan. Kata Nabi, Abu Hurairah, panggil Ashabus Suffah, bahasa kita orang, panggil teman-temanmu. Kata Abu Hurairah, wassalam, lah semuk gitu, suruh manggil orang 100. Waduh, mana gua lapar, kan lapar nasi sepiring, ya kan, suruh manggil orang, ini aja kurang sama kita, suruh manggil orang. Wassalam. Kata Abu Hurairah, fasa'ani dalik, memburukan akan aku. Jadi saya rada kecewa sama Nabi, orang gua lapar suruh manggil, ya mestinya buat saya aja kurang, bakal disuruh dibagi nih alamat. Cuman saya nggak bisa menolak. Atiullah wa atiur Rasul. Ini Rasul, tuan rumah lagi yang nyuruh, bukan sembarang tuan rumah, kekasih Allah. Yang patuh ama beliau merupakan kepatuhan ama Allah. Faman ata'ahu faqad ata'allah. Nurut ama Rasul, nurut ama Allah. Abu Hurairah, baik ya Rasul. Ente coba paranin Ashabus Suffah. Ngapain Nabi? Undang, suruh ke rumah. Waduh, tapi saya nggak bisa menolak. Saya panggil kawan-kawan, kita diundang oleh Rasulullah, kita datang semua. Maka emang bukan Abu Hurairah doang yang lapar, yang lain juga lapar. Emang Nabi nggak ada yang ngasih hadiah.
Nabi juga lapar. Itu begitu. Akhirnya pada datang. Kata Nabi, silakan masuk, duduk pada. Biasa ke orang tahlilan tuh minggir, nyender, kan nyari tempat biasa. Tempat duduk, cari pinggiran. Pada duduk. Kata Nabi, semua udah pada kumpul nih. Udah kumpul. Abu Hurairah sudah. Abu Hurairah, baik, ambil tuh susu yang dimok, ambil. Kan gelas di Arab kayak gelas jam-jam tuh, tahu kan? Kecil gitu. Kecil. Kalau di kita nih, kalau mengerti susu nih namanya energen. Kalau kita jadi susu campur gandum, jadi mengenyangkan. Begitu. Suruh sarapannya itu kurang laku di kita, apalagi orang Betawi. Biar kata habis setermos, udah makan belum? Tuh belum, kalau belum kena nasi uduk. Kan begitu ya kan? Gandum. Tapi orang Arab udah biasa. Udah biasa. Kata Nabi, Abu Hurairah, ambil. Ini ya Rasulullah. Dikasih, kan Nabi duduk. Kata Nabi, enggak. Ente bagikan. Wassalam. Sedang udah faham adab Islam, yang namanya jadi panitia belakangan. Tuh, nih adab Islam nih. Panitia belakangan. Ini emang sih belakangan, tapi udah ngumpetin dulu. Ada nggak kayak begitu tuh? Ini keluar nih dari aturan panitia Islam. Enggak. Panitia itu saqil qaumi akhiruhum. Itu Nabi sampaikan. Yang jadi panitia belakangan. Abu Hurairah bagian ngasih minum, tuh alamatnya tuh Abu Hurairah. Ente bagi, itu di hatinya. Ya salah. Gua lapar. Ini buat gua aja masih belum nutup lapar nih. Begitu. Lapar. Begitu lapar. Tapi Nabi nyuruh, ente bagi segelas minum, minum, sudah minum. Rada kaget juga, nggak bisa habis ya. Kita kok kagak habis. Begitu, bagi lagi. Semuanya 100 teman-temannya udah. Kata Nabi, kata Abu Hurairah, sudah semua ya Rasulullah. Dia bingung juga, kok mau kecil kurang-kurang ya. Begitu. Akhirnya sudah. Ini ya Rasul. Kata Nabi, berapa lagi yang belum minum? Ya 2 orang doang. Siapa? Ya engkau. Terus ya sama saya. Gitu. Kan dibalikin nama Nabi. Maka Nabi yang megang. Maka Nabi namanya panitia. Berarti Nabi kudu belakangan. Kan saqil qaumi akhiru. Yang ngasih minum belakangan. Itu begitu. Belakangan. Nih kayaknya minta udahan. Udah belum ya? Udah dah. Oh belum. Oh belum. Oh itunya. Oh kesenggol. Oh, iya. Baik. Udah nyala lagi. Apa isyarat udahan ya? Gitu. Jadi kata Nabi, Abu Hurairah, iya baik. Berapa orang? Ya tinggal 2. Kalau begitu saya mente ya. Betul ya Rasulullah. Betul.
Duduk. Suruh duduk Abu Hurairah. Nabi yang nuang. Minum. Udah minum, kata Nabi. Lagi. 2 gelas. Kan Nabi udah nggak percaya, segitu kasih orang banyak. Nabi yang agak gue perih perut begitu. Kata Nabi, lagi. Tuang lagi. Berkali-kali kata bro, ampun Nabi, udah nggak ada kapling. Bahasa hadisnya ma ajidu maslakan, udah nggak ada kapling, udah penuh. Nabi, ya Allah, udah pegang Nabi, kenyang banget, kenyang banget. Udah Nabi, udah lagi, udah Nabi, udah nggak kuat. Benar nih, benar Nabi, sudah kenyang. Baik, alhamdulillah. Maka Nabi mengucapkan pujian nama Allah. Fahamidallah, alhamdulillah. Akhirnya tinggal Nabi minum. Maka di antara mukjizat Rasulullah tuh bisa membanyakan makanan dikit jadi cukup buat orang banyak. Begitu. Ini cerita pengalaman pribadi Abu Hurairah dengan Nabi. Gua nyesel banget buruk sangka sama Nabi. Begitu. Cukup Nabi. Abu Hurairah. Kejadiannya begitu. Saudara, kalau ke Raudhah, karang tuh kayak begitu, deketin dengan tembok tuh. Begitu, ada namanya Ustuana Aisyah. Kejadiannya tuh di situ, biar dikasih duit banyak. Kan kasih barang dikit jadi banyak. Banyak bukan ini doang nih. Jadi Nabi itu min mu'jizatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam taksirul ta'amil qalil, bisa ngebanyakin makanan dikit. Ini susu dikit, semuk bisa cukup orang banyak. Itu Nabi. Ini pengalaman Abu Hurairah. Tapi judul bab kita bukan mukjizat. Betapa sabarnya para sahabat, enggak makan, sampai perut diganjel, nyontoh Nabi, enggak mengeluh. Sabar. Dapat keajaiban gara-gara sabar. Makanan dilihat dan disaksikan oleh Abu Hurairah. Ini disebut kisah Abu Hurairah dengan seemuk susu. Begitu. Saudara, khutbah Jumat udah jadi, selesai. Barakallahu li wa lakum, kan begitu. Jadi cerita mukjizat Nabi. Begitu di Tambihul Ghafil. Tuh begitu. Kembali dengan bab betapa sabarnya para sahabat Rasulullah menghadapi cobaan dan derita, sampai ada kejadian mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sayangnya Nabi sama umat. Nabi tahu, Nabi itu begitu mufarrijul humum, yang bisa nyenangin orang-orang yang ngalamin kesusahan. Nabi jadi dekat aja sama Rasulullah. Kayak Abu Hurairah, kenyang. Jangan takut. Kalau kita ngalamin susah, nyari duit susah, gojek susah, deketi aja Nabi. Karena sekarang kita adanya di Indonesia, baca sholawat aja.
yang banyak sama Nabi, biar kita dikasih banyak jalan-jalan rezeki. Dari hadis yang kita bedah pada malam hari ini, ini saja yang kita baca selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, dipersilahkan. Allah a'lam.